Oke, jadi ini sedikit tutorial ya. Cara untuk ngecek bus klep itu masih bagus nggak digunakan, masih layak nggak? Caranya, ini untuk semua motor bisa ya. Pada dasarnya sama. Ya, seperti ini. Kalau ini kebetulan blockheadnya punya Vixion buat contoh. Nah ini udah habis di skir ya. Karena tadi di awal udah dicek, ini masih bagus. Ini nggak harus ganti. Saya kasih taruh dulu. Oke, yang pertama ini bisa dicek lewat sini kocak atau enggak. Kalau memang sedikit kocak, ini masih bisa dicek dengan cara kedua. Nah ini untuk lebih meyakinkan ya. Karena kalau bus klep kan seperti ini, dia bus klep terus ini klepnya masuk gini kan, dia pasti rapat. Karena rapat tadi pasti ada titik kevakuman. Jika ini ujungnya yang di sini ditutup, ujungnya di sini ditutup, nah itu kalau ini dipasang pasti ada kevakuman. Jadi kalau dia tarik gini, nanti akan sedikit melawan karena kevakuman tadi. Jadi caranya gini, ini lubangnya yang di atas, yang di sini ditutup pakai jari. Nah gini. Lalu klepnya dimasukkan di bus klep yang ditutup tadi. Ditutup pakai jari yang rapat. Oke. Kalau ditutup rapat, dia masukin pemendal ya sebenarnya. Nah. Ini ya, contoh. Kurang rapat. Oke, udah. Ya pas tadi nutupnya. Nah ini udah rapat. Waktu ditarik dia pasti mendal. Nah seperti ini. Nah, seperti itu. Meskipun ini agak dibalik gini ya, tetap dia. Karena ada kevakuman tadi. Nah, sedangkan jika dia oblak terlalu parah, itu gap antara klep dan bus klep akan jadi terlalu longgar. Kevakumannya berkurang atau bahkan hilang, jadi pasti ngobos, nggak bisa dicek seperti ini. Dia nggak bakal mendal. Bentar. Nggak bakal mendal seperti ini. Pasti ngelos saja. Nah, gini. Seperti ini. Tapi ini harus ditutup rapat bagian sininya. Ini cara simpel ya ngeceknya bus klep masih layak pakai atau enggak. Nah gini aja. Nah yang di sini ditutup, udah. Terus ini klepnya ditarik, taruh rapat. Nah ini ditarik, nah, mendal dia. Kalau klepnya bus klepnya sama klep tuh udah enggak sinkron ya, udah terlalu oblak, dia nggak bakal bisa mendal seperti ini. Ini nggak bisa. Yang ada dia, nah, kelos. Tapi kalau masih bagus, mendal. Masih bagus. Coba dicek yang sebelahnya. Ini masih klep ori ya, cuma dibersihkan. Masukkan, terus dicek. Nah, sama, masih mendal. Dan jika ditarik, karena ada kevakuman, dia pasti ada timbul suara plok. Nah, seperti ini. Pasti. Sama sebelahnya. Nah. Cuma mungkin yang
ini udah agak oblak. Kalau ini sangat bagus karena suaranya kencang tadi. Terus kevakumannya juga kerasa kan. Nah, tuh. Lebih vakum daripada yang barusan. Satu lagi, jika habis di skir ya, ini harus ditandai. Bisa pakai angka atau huruf. Nah, ini A, ini P di sini, sama X-nya juga tadi. Seperti itu. Dan ada lagi yang ini ya, biar nggak salah pasang nanti. Untuk Yamaha standar ini khususnya Vixion ya, dia tuh pairnya seperti ini bentuknya untuk pair klepnya. Dia ada dua macam, yang sini rapat, yang sini lebih longgar untuk ulirnya. Ini masangnya gini ya nanti, jangan kebalik. Jadi yang bagian bawah ini yang rapat, untuk atasnya yang renggang. Nah, seperti ini. Jadi dia biar main pairnya tuh lebih ringan. Karena kalau anggaplah di sini tengah-tengahnya, jika dipasang seperti ini, pas di tengah-tengah ya, itu dia yang atas bagian di topi klepnya, yang atasnya sini ya, ini noken, terus ujung klep, baru sini payung klep. Nah, dia yang bagian ngangkat ini cuma ngangkat 1, 2, 3, 4 ulir. Tapi kalau yang ini tuh agak 4, 5. Jadi kalau masangnya dibalik ini, nanti kerja klepnya jadi lebih berat dan rawan floating kalau seperti ini ya, karena ini motor standar, head standar, klepnya standar. Jadi untuk pairnya kita ngikuti pemasangan dari pabrik. Jadi seperti ini, bagian bawahnya yang rapat, atasnya renggang. Jadi disesuaikan dengan spesifikasinya. Ini untuk Vixion ya. Ini juga saya tandai tadi. Ini yang in A, biar nggak repot ketukar-tukar. Sebenarnya nggak terlalu masalah sih kalau untuk pairnya. Yang harus detail ini. Jadi setelah di skir, ini harus ditandai biar nggak ketukar nanti. Push. Nah. Terus pastikan ini ditutup biar nggak kotor. Di sini ya. Headnya bersih karena ini rutin ya pergantian olinya, cuma ada kerak sedikit di bagian X ini, mungkin karena mesin panas kali ya, jadi agak hitam. Cuman yang bagian sininya bersih loh. Ini ownernya sering ganti oli ini. Katanya sih nggak nyampe 1000 km dia ganti, karena sering habis. Iya habis memang, karena posisi gap ring pistonnya terlalu lebar. Terus kedua, ini seal klepnya dia udah keras, jadi kurang fungsi lah, sudah ada penurunan fungsi. Ini mau sudah waktunya ganti. Nah ini untuk headnya. Ini headnya Vixion Old ya, atau yang lama. Ya ada kodenya di sini. 1S7 YP19.
Ini katanya bautnya slack yang di sini. Cuma diganjel pakai kabel tis, tapi nggak bocor ini. Ya palingan nanti mumpung di snay mumpung dibongkar sekalian di snay biar lebih aman lah. Ya, sekian dulu, terima kasih.